murid, Bu Eli, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan selamat pagi Suster Yustin. Hari ini tanggal 18 November 2020, kita akan bersama-sama memulai doa novena medali wasiat hari yang pertama dengan tema Allah sumber kehidupan. Sebelum kita masuk dalam doa, saya akan menjelaskan sedikit makna novena dalam Gereja Katolik. Novena adalah sebuah devosi yang berisi doa-doa yang diucapkan selama 9 hari berturut-turut untuk memohon terkabulnya rahmat khusus. Doa ini bisa dari buku-buku doa, bisa doa rosario, dan doa-doa singkat yang diucapkan selama 9 hari berturut-turut, termasuk juga doa novena medali wasiat. Novena medali wasiat adalah sebuah doa yang dianugerahkan kepada kita melalui penampakan Bunda Maria kepada Santa Katarina Labore yang adalah seorang suster putri kasih. Dalam penampakan ini, Bunda Maria meminta Santa Katarina Labore untuk membuat medali wasiat seperti yang ditampakkannya dalam penampakan. Memasuki tema novena hari yang pertama, Allah sumber kehidupan, kita diingatkan kembali bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Allah sang sumber kehidupan selalu menghendaki yang terbaik untuk kita ciptaannya. Allah sumber kehidupan adalah Allah yang penuh belas kasih terhadap semua ciptaannya. Maka untuk bisa mengalami kehidupan dalam Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk saling memelihara, saling menjaga, tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan sekitar, dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Anak-anak yang terkasih, wujud doa kita dalam novena medali wasiat selama 9 hari ini, kita berdoa bagi seluruh dunia di tengah pandemi COVID-19 agar memperoleh perlindungan dan rahmat keselamatan dari Allah. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing, khususnya untuk anak-anak, agar diberi kesabaran, kesetiaan, ketekunan, dan semangat di dalam belajar. Juga kemampuan untuk senantiasa bersyukur dalam segala situasi. Anak-anak, Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu semuanya juga bisa mengungkapkan doa permohonan secara pribadi dalam novena ini. Permohonan yang sama yang didoakan selama 9 hari. Baik, sekarang mari kita siapkan hati kita siapkan batin kita untuk memasuki doa novena dengan lagu pembuka. Dikala remang petang, Maria menjelang, murni mesra bersinar, bagai sinar fajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami di surga, semoga kami memelihara dan memperkembangkan segala sesuatu yang diserahkan kepada kami. Perkenankanlah kami ikut melaraskan makhluk-Mu menjadi madah pujian bagi nama-Mu yang kudus dan setia.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu semua, sebelum kita berdoa novena, mari sejenak kita mendengarkan Injil Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan tuan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan.
Anak-anak yang terkasih, suster, Bapak Ibu semua, di awal saya mengatakan tema novena kita tahun ini untuk hari yang pertama itu adalah Allah sebagai sumber kehidupan kita. Tanpa Allah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang kita terima itu bersumber dari Allah, bukan dari diri kita. Allah sumber kehidupan, penyelenggara kehidupan, dan tujuan dari kehidupan kita. Allah menghendaki bahwa semua mengalami kehidupan yang layak dan baik. Namun tidak bisa kita pungkiri, kehidupan tidak seperti yang kita harapkan, baik-baik saja, tidak bisa. Ada banyak faktor yang membuat kehidupan yang awalnya dianugerahkan kepada kita dengan begitu baik menjadi tidak baik, dan kita mengambil peran di dalamnya. Banyak penderitaan yang dirasakan dalam kehidupan manusia, entah itu penderitaan yang kecil-kecil sampai yang besar. Salah satu penderitaan yang dialami manusia saat ini yang bisa kita dengar dari sekitar kita, yang bisa kita lihat dari sosial media, ataupun yang kita alami sendiri. Saat ini begitu banyak bencana alam, tidak hanya di negara kita tetapi juga di negara-negara lain, di seluruh dunia. Atau masalah lingkungan yang diakibatkan kesalahan manusia, sehingga memberi dampak buruk bagi kehidupan manusia, membuang sampah sembarangan. Kita sudah tahu bahwa dampak membuang sampah itu sangat merugikan kita manusia maupun makhluk hidup lainnya. Tetapi toh kita seringkali jatuh pada kelemahan-kelemahan kita. Lalu juga polusi udara, polusi air, pemalakan hutan, dan masih banyak lagi kerusakan lingkungan yang akhirnya membuat hidup kita terancam, membuat hidup kita dalam bahaya. Kelestarian alam dan lingkungan bagian dari tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa tanggung jawab orang yang menempatinya saja, tidak bisa menjadi tanggung jawab hanya pemerintah saja, tetapi kita semua bersama-sama. Seperti dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, bahwa masing-masing dari kita itu diberi tanggung jawab untuk mengembangkan mina, mengembangkan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Setiap dari kita pasti diberi anugerah, entah itu besar, entah itu kecil, entah itu sedikit, entah itu banyak. Tidak masalah jumlahnya, tetapi semua bergantung pada kita. Kita mau bersyukur atau tidak dengan apa yang kita terima. Kalau kita diberi sedikit tetapi kita tidak mampu bersyukur, juga tidak akan menjadi berkembang. Kita diberi banyak tetapi kita tidak mau untuk mengembangkannya, juga akan tetap sama jumlahnya. Semua bergantung pada diri kita, mau atau tidak bekerja sama dengan Allah. Allah membutuhkan kita untuk menyelamatkan dunia. Allah membutuhkan kita untuk karya keselamatannya. Allah bisa menganugerahkan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau kita sendiri menolak Allah, tidak mau bekerja sama dengan Allah, ya Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita pada dasarnya diberi kebebasan untuk memilih. Dalam hal ini, kita diminta untuk bertanggung jawab melestarikan alam dan lingkungan sebagai tempat hidup kita. Melalui hal-hal yang kecil-kecil. Kalau anak-anak di rumah misalnya punya tanaman, bisa dengan memperhatikan tanaman itu, bisa mengenali tanaman itu. Oh, tanaman ini butuh air atau tidak? Oh, tanaman ini suka di tempat panas atau tidak? Nah, anak-anak bisa melakukan hal-hal yang kecil. Kalau punya binatang peliharaan, bisa ikut memberi makan. Lalu misalnya keluar rumah melihat tetangga yang kesulitan, atau melihat pengamen, atau melihat pengemis, anak-anak bisa memberikan apa yang kalian miliki. Tidak perlu yang besar-besar, sapaan pun bisa kalian berikan.
Misalnya di rumah kalian punya barang-barang bekas, misalnya botol bekas, kardus, kalian bisa kumpulkan. Kalau sewaktu-waktu melihat ada pemulung, kalian bisa memberikan. Nah, hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa kalian jangkau, yang bisa kalian perbuat. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu semua, alam dan lingkungan yang sehat akan memberikan kehidupan yang baik pula bagi manusia. Maka marilah kita mohon perlindungan kepada Bunda Maria sebagai ibu kehidupan. Dia yang mengandung sang juru selamat, sang sumber kehidupan. Semoga berkat doa-doanya kita mengalami kehidupan yang sejahtera dan tinggal di bumi dan lingkungan yang sehat untuk mengalami keselamatan. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bisa lebih untuk menyadari bahwa ya, mematuhi protokol kesehatan itu sangat penting. Jangan pernah meremehkan. Allah, saya tidak kemana-mana. Allah, teman-teman saya kan yang sehari-hari, tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap waspada, memelihara kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ya, saat ini di tengah pandemi, yaitu salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya belajar, kita semua belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga dengan perantaraan Bunda Maria, karya keselamatan Allah dapat bekerja dan terlaksana. Tuhan memberkati. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa novena. Mari kita lanjutkan dengan doa novena. Kita doakan bersama-sama. Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus dan Bunda kami begitu mempercayai pengantaraan Bunda, karena Engkau tak pernah gagal, dan hal ini seringkali Engkau tunjukkan melalui medali wasiat. Kami anak-Mu yang penuh kasih dan percaya ini berdoa kepadamu agar Engkau memohonkan rahmat dan bantuan yang kami minta selama novena ini. Jika memang hal itu bermanfaat bagi kami dan bagi orang-orang yang kami doakan. Marilah Bapak Ibu, anak-anak, kita sebutkan permohonan kita secara pribadi. Kita lanjutkan. Engkau tahu ya Maria, betapa sering hati kami menjadi tempat kudus putramu yang membenci dosa. Mohonkan bagi kami kebencian mendalam atas dosa dan kemurnian hati yang akan membuat kami terpaut hanya pada Tuhan saja. Dan dengan demikian semua pikiran, kata-kata,
dan tindakan kami mengarah untuk lebih memuliakan Tuhan. Mohonkan bagi kami juga semangat berdoa dan menyangkal diri, sehingga kami dapat pulih melalui pertobatan yang terus-menerus, dan pada akhirnya kami dapat mencapai tempat tinggal-Mu, di mana Engkau menjadi Ratu para malaikat dan manusia. Amin. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Amin. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu semua, dan juga Suster Yustin, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk mengakhiri doa-doa kita pada pagi hari ini dengan mempersembahkannya kembali kepada kehendak Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah medali wasiat yang boleh menjadi pengantara rahmat bagi kami di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kami mohon bantulah kami agar dengan novena medali wasiat ini kami sungguh mampu menjadi lebih dekat denganmu dengan perantaraan Bundamu yang termurni, Bunda Maria. Dan kini kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami selanjutnya, agar semuanya terjadi di dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita akhiri doa kita dengan lagu penutup. Salam